Ini sejarah Motarua. Ini sejarah berdasarkan seminar keluarga besar Motarua di Bilkina 10 Oktober 2008. Sumber di luar sejarah ini merupakan referensi tambahan. Ini cerita asli Motarua sebagai pahlawan Manggarai. Riwayat hidup mendiang almarhum Kreng Motang, Guru Amenumpung, dan sejarah Perang Kubu 1909. Salah satu hal yang menggembirakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sejarah di negeri kita ini adalah semakin luas dan memencarnya perhatian masyarakat. Meskipun dari berbagai alasan historis dan strategis, Pulau Jawa masih merupakan perhatian utama. Tetapi sejarah pulau dan daerah lain telah semakin banyak untuk mengisi ruang kosong yang terdalam di dalam perbendaharaan pengetahuan kesejarahan. Berbagai corak kajian sejarah tentang pulau dan wilayah tanah air kita sudah dikerjakan. Bisalah dibayangkan bahwa situasi pengerjaan kesejarahan tentang tanah air kita kini telah semakin meriah. Unsur peristiwa di masa lalu tentang apa, bila mana, di mana, dan siapa dari berbagai daerah telah semakin banyak yang masuk ke dalam perbendaharaan pengetahuan sejarah. Jika hal ini terjadi, maka jawaban terhadap pertanyaan bagaimana dan mengapa telah pula membentang di hadapan kita. Tetapi tentu masalahnya tidaklah sesederhana itu. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang masa lalu itu senantiasa harus ditinjau. Apakah fakta yang telah masuk ke dalam perbendaharaan pengetahuan itu adalah wakil yang sesungguhnya dari realitas, ataukah hanya bayangan dari realitas? Bahkan mungkin terjadi percampuran kesadaran kultural dengan realitas faktual. Masih berderetan pertanyaan yang harus dijawab dalam rangka pencerahan. Berikut ini sebuah sejarah pengungkap fakta tentang seorang tokoh yang pada zamannya telah berbuat sesuatu untuk mempertahankan harkat dan martabat bangsa dari rongrongan bangsa lain. Pengungkapan fakta sejarah ini tentu akan dilengkapi manakala masih jauh dari realitas yang terjadi. Ruang diskusi sebagai pencerahan historiografi sangat terbuka agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ingatlah bahwa hidup manusia tidak singkat. Janganlah buat yang kecil-kecil. Riwayat yang kedua Pedok, yang ketiga Filipus Karuk, yang keempat Dominikus Jerubu, yang kelima Regina Mimung, yang keenam Maria Rengkong. Berikutnya kisah tentang Perang Kubu. Kedatangan Belanda di Manggarai dari Ende mendarat di Borong dan terus menelusuri pantai selatan sampai di Todo. Kedatangan seradu Belanda tidak mendapat perlawanan yang berarti. Di Borong ada sedikit gejolak antara utusan Belanda alias suku Ende dengan masyarakat setempat, namun tidak menimbulkan gejolak. Setelah sampai di Todo, Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer. Akan tetapi karena topografi Todo yang berbukit-bukit, maka dicarikan tempat yang lain. Tempat-tempat yang menjadi incaran Belanda untuk dijadikan pusat pemerintahan sipil militer ialah Malabatar, Lembor, Cancar, dan Puni, kota Ruteng sekarang. Pemerintah sipil militer Belanda dalam mengawali kekuasaan di Manggarai tentu dengan membangun rumah-rumah dan perkantoran. Di dalam rencana Belanda, penetapan resmi pemerintahan administratif daerah jajahan Manggarai ditetapkan tanggal 31 Juli 1909, bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Di Puni yang selanjutnya disebut Ruteng, kegiatan Belanda membangun perkantoran Belanda tak kenal lelah, segala kekuatan dikerahkan. Rakyat secara paksa membawa alang-alang untuk atap dan bangunan-bangunan lainnya. Perlakuan semena-mena ini tidak diterima. Ame Sampu, Angko, Rumbang, Tengga ame Gerong, Sadu ame Pedarung. Dari Kedaluan Doso ada Pakar ame Jaga, Kedaluan Dehes, Raja ame Kasang, Ngampang Leong. Kedaluan Ruteng ada Gorong Carep, Tanggu, Kelang Labe, dan Bakul, serta adik kakaknya, Ranggung, Lalong Elor, Parang ame Panggung, Gelong, Parung Jalagalu, Lancur, Lalong Pongkor, Latu Landorata, Tangur, Nicik,
Gangga, Anggang Ngamegeong, Nancung Lakirani, Tagung, Dorok, Corok, Rede, Seneng, Talohasa, Ador Jago. Sementara rakyat kemudian membenahi benteng Kubu sambil memboikot rakyat lainnya yang berasal dari arah wilayah Lelak, Doso, Kolang, dan Rahong agar tidak mengantar bahan bangunan, makanan yang dibutuhkan oleh Belanda di Ruteng. Alang-alang Japamiba berani memukul seorang rakyat yang bernama Unduk, pengantar alang-alang. Karena peristiwa pemukulan itu, maka Motarua membunuh utusan khusus itu. Dan hal ini membuat serdadu Belanda marah. Dipanggilnya Dalupasa Sesa Amebebang pada tanggal 31 Juli 1909 di Puniruteng agar perintahkan Motarua untuk menghadap Belanda. Motarua tidak mau menghadap, malah memunculkan tantangan bahwa kami tidak akan takluk kepada Belanda sampai kami mati, dan tanah ini tidak rela kami serahkan kepada orang Gera alias kulit putih. Akibat tantangan itu, maka serdadu Belanda melakukan ekspedisi bersenjatakan 12 karabin ke Beokina. Sesampai di Ngalorsua, mereka dihadang pasukan Motarua. 10 orang serdadu Belanda tewas. Sementara senjatanya dirampas, 2 orang melarikan diri ke jurang, Dong dan Jakob. Dari dalam jurang mereka menembakkan senjatanya menyebabkan Rumbang dan Ulur tewas di tempat. Misi ekspedisi 12 karabin itu gagal, maka diminta bantuan ke Ende dan juga Kupang. Pada tanggal 4 Agustus 1909, sebuah regu kecil pasukan Belanda yang sedang menuju ke Ruteng dari penjemputan kiriman perlengkapan senjata di Pelabuhan Tilir alias Nangaramut bergegas ke Ruteng untuk membela kawan-kawannya yang telah gugur di Ngalorsua alias Batu Toge. Sebelum memasuki Kampung Dalo, 3 petugas pengintai dari pos Pongmurung tidak awas hingga gelagat penyergapan itu terbaca. Pasukan Belanda yang segera menembak pasukan pengintai itu. Sergapan pimpinan Kraeng Baru, Rompa Pongkor, terpaksa dipercepat sehingga menewaskan 5 serdadu Belanda, sedangkan 4 orang pasukan penyergap tewas. Pada tanggal 7 Agustus, bantuan pasukan Belanda dari Ende di bawah pimpinan Letnan Sepandau tengah malam jam 9 Agustus 1909 tiba di Ruteng. Setelah pasukan Belanda tiba, maka penyerangan ke Beokina direncanakan dengan matang. Sementara taktik perang dari kubu Motarua tetap pada benteng Ngalorsua. Tanggal 10 Agustus terjadilah pertempuran di benteng kubu Batu Toge. Ratusan pejuang rakyat tewas dan luka-luka. Pasukan Belanda datang dari arah selatan Ruteng, Waiderong, Tukenikit, dan sampailah di kubu. Kekuatan Belanda dengan perlengkapan modern itu dengan sekejap menghancurkan pasukan Motarua. Yang tewas saat itu ialah Latu, Santung, Corok, Unduk, Rampak, Tubi Melubir. Motarua bersama pasukan yang hidup mundur. Sesampai di Beokina, Motarua mendirikan bendera putih alias Tuntul Bakok sebagai tanda takluk. Dengan demikian, maka kampung Beokina tidak dibakar. Sementara kampung sekitarnya dibakar Belanda seperti Kondong, Lenteng, dan juga kampung Poka. Selanjutnya Motarua melakukan perang gerilya. Motarua mengatur taktik perang dari Gua Cuncavene di Rakandoso, sehingga meletus perang perlawanan pasukan Batik yang dipimpin oleh pasukan Rengge Amececes. Perlawanan lain terjadi di Longkap Pacar dipimpin Dalu Pacar, yaitu Macam Pacar. 35 orang tewas pejuang rakyat, sedangkan kepala Macam Pacar dipenggal Belanda, dibawa ke reok untuk dipertontonkan dan menakut-nakuti rakyat. Dendam Belanda untuk mendapatkan Motarua hidup atau mati menyebabkan Belanda menyandra keluarga Adak Pongkor dengan berbagai penyiksaan di markas Belanda di Puniruteng. Ancaman pemusnahan terhadap seluruh keluarga Adak Pongkor dengan pasal tuduhan adalah penjahat perang. Hal ini mendapat protes keras dari Adak Pongkor, Kraeng, Wanggur, Laki Tekek.
Oleh karena itu, atas inisiatif Kreng Baso, maka diupayakan pencarian Kreng Motang. Kreng Baso tahu di mana Motang Rua bersembunyi. Berangkatlah Kreng Baso ke Rakan Roso. Kreng Baso menceritakan tentang penyiksaan keluarga anak Pongkor. Iba hati Motang Rua. Lalu kepada Kreng Baso, Motang Rua disarankan untuk melepas ekor ayam jantan putih hidup-hidup di Pongkor, agar kekuatan supranatural dalam hal tidak dapat dilihat oleh sesama manusia bisa dikembalikan. Hal itu dilakukan Kreng Baso dan sejak saat itu Motang Rua dapat dilihat oleh Belanda dan selanjutnya menyerahkan diri di markas Belanda di Puniruteng. Setelah itu maka pengadilan Belanda mulai dilakukan untuk Motang Rua dan kawan-kawan, baik di Ende maupun di Kupang, dan terakhir di Makassar dengan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia. Kemudian Sabalunto untuk bekerja pada pertambangan batu bara. Selesai masa hukuman, sebelum pulang ke Manggarai, Kreng Motang ke Saigon, Vietnam, dan menikah dengan wanita Vietnam. Dari perkawinan itu mempunyai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Pada tahun 1951, putri sulungnya yang bernama Nona Koe datang ke Manggarai dan bertemu Kraeng Motang Rua, Guru Amenumpung, di teras Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara, bersama putranya Kraeng Pilipus Haru. Pejuang-pejuang lain dihukum buang ke penjara Pulau Jawa, diantaranya di Nusa Kambangan, Betawi. Sementara itu di Sumatera ada di Palembang, Padang, Sabah Lunto, dan Aceh. Sementara di daratan timur di Kupang, Camplong. Untuk masa hukuman 10 tahun sampai 20 tahun. Kebanyakan para terhukum meninggal dunia di tempat pembuangan, kecuali Kreng Motang Rua, Guru Amenumpung, Nicik alias Kreng Gantem, Hasa, Jagu, Nancung Lakirani, Rede, Pakar Amejaga berhasil kembali dengan selamat pulang ke Manggarai. Masa setelah hukuman pada tahun 1927 pada masa pemerintahan Raja Bagong, Motang Rua kembali melalui Aimere. Saat itu pembukaan jalan raya Ende, Ruteng dilaksanakan dan seluruh rakyat bergotong royong membuka jalan lintas Flores. Motang Rua bertemu dengan Raja Bagong di Tengkuteang. Karena kepulangan Motang Rua, maka pekerjaan dihentikan sementara dan dilanjutkan dengan upacara caca selek di Beokina. Sepulang dari pembuangan, sikap anti Belandanya sangat jelas. Beliau tak pernah mau bertemu dengan orang-orang berkebangsaan Belanda, termasuk misionaris Belanda yang bekerja di Manggarai. Dengan demikian, maka pada tahun 1950 beliau dibaptis oleh Markus Sampo, agama Katolik, dengan nama. Pemirsa channel Gusti Ganggar, sejarah ini dikutip dari penghimpun Gracias Willy Brodus di Ruteng pada 10 Oktober tahun 2008. Kembali lagi bersama channel YouTube Gusti Ganggar, channel yang selalu menyajikan informasi seputar aktivitas sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya akan mengulas tentang kisah atau sejarah tentang Gunung Ranaka yang kini berstatus waspada. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar untuk dukung ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Berikut ulasannya. Di balik keindahan alam yang mempesona, Kabupaten Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur menyimpan kisah dramatis tentang sebuah gunung berapi yang pernah membuat gempar
penduduk setempat. Ya, gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Anak Ranaka atau lebih populer disebut Gunung Namparnos pernah meletus dahsyat pada tahun 1987, menyisakan cerita mengerikan sekaligus menakjubkan yang masih dikenang hingga kini. Awal mula letusan Gunung Namparnos pada 28 Desember 1987, sebuah dentuman keras mengguncang Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dentuman tersebut berasal dari Gunung Ranaka, sebuah gunung berapi yang berada di sisi timur kota Ruteng. Letusan ini mengakhiri ketenangan wilayah tersebut, menandakan bangkitnya kembali aktivitas vulkanik yang telah lama tidak terdeteksi. Kejadian ini langsung memicukan di kalangan warga yang belum siap menghadapi bencana alam seperti ini. Letusan yang terjadi di kaki timur laut Gunung Ranaka merupakan hasil dari tekanan gas vulkanik yang begitu besar yang berusaha keluar dari tubuh gunung melalui sebuah celah di bawah permukaan. Dentuman disertai dengan asap hitam pekat yang membumbung tinggi mencapai ketinggian 3.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan tanah. Sejak saat itu Gunung Ranaka dikenal dengan nama Gunung Anak Ranaka atau oleh warga setempat disebut Gunung Namparnos yang berarti dinding yang terbakar. Erupsi freatik yang mengguncang. Letusan pertama pada akhir Desember 1987 menandai dimulainya serangkaian erupsi freatik yang berlangsung intensif selama 6 hari berturut-turut. Selama periode tersebut, gunung mengeluarkan lebih dari 200 letusan lemah dan 17 letusan kuat yang menyebabkan ketegangan di wilayah sekitar. Yang tinggal dalam radius 5 km dari titik letusan segera dievakuasi untuk menghindari bahaya. Namun, meskipun letusan cukup kuat dan mengguncang wilayah sekitarnya, beruntungnya tidak ada korban jiwa. Setelah letusan pertama, sebuah kubah lava berbentuk di kawah gunung yang menandakan kelahiran gunung baru. Kubah lava ini dikenal sebagai bayi gunung yang semakin lama semakin tinggi, yang menjadi tanda bahwa Gunung Anak Ranaka masih aktif dan berpotensi meletus kembali kapan saja. Gunung Anak Ranaka memiliki potensi untuk terus berkembang karena tubuh gunung ini terbentuk dari lapisan lava yang terus menumpuk, dengan bagian dalamnya yang masih menyimpan panas magmatik. Walaupun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan gunung-gunung berapi lainnya seperti Gunung Ri Purba yang pernah ada sebelum Gunung Anak Ranaka, potensi untuk letusan lebih besar tetap terbuka. Kawasan kaldera Pocoleok, tempat Gunung Ranaka berada, masih menyimpan energi vulkanik yang besar dan bisa saja menghasilkan letusan hebat kapan saja. Oleh karena itu, peta kawasan rawan bencana Gunung Anak Ranaka telah disusun sebagai langkah antisipasi untuk melindungi warga yang tinggal di sekitar gunung. Sejarah Danau Ranaka yang konon dulunya jadi tempat pemandian bidadari cantik. Danau Ranaka yang terletak tepat di kaki Gunung Ranaka dulunya jadi tempat pemandian bidadari cantik dari Kayangan. Penamaan Ranaka berasal dari legenda burung gagak alias K yang mencuri jagung milik Empo yang dari nenek moyang orang Manggarai dewasa ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata Ranaka? Mungkin kalian akan berpikir tentang gunung yang menjulang tinggi di sebelah timur kota Ruteng? Atau yang ada dalam benak kalian adalah tentang puncak tertinggi di Manggarai yang hampir seharian penuh diselimuti oleh kabut tebal? Ya, Ranaka adalah salah satu danau yang terletak di atas ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, danau ini terletak tepat di kaki Gunung Ranaka. Oh ya, Gunung Ranaka ini bersebelahan dengan Gunung Namparnos. Kedua gunung itu termasuk dalam gugus pegunungan Mandrosawu
yang membentang dari Manggarai hingga Manggarai Timur. Sejarah singkat Danau Ranaka. Konon menurut legenda yang berkembang di masyarakat, Danau Ranaka merupakan tempat pemandian para bidadari cantik dari Kayangan. Konon menurut ceritanya, awal penamaan danau itu bermula dari petualangan dua orang pria yang berasal dari Minangkabau. Keduanya menginjakan kaki di pulau kecil nan indah yang amat subur. Pulau itu kemudian diberi nama Nusa Nipa. Nusa artinya tanah, sedangkan Nipa artinya nepa, berarti ular. Nama ini sempat diubah oleh bangsa Portugis dengan nama Cabo de Flores, sebelum berganti nama menjadi Flores yang kita kenal saat ini. Nah, setibanya dua orang yang diyakini menjadi nenek moyang orang Manggarai saat ini, keduanya langsung memilih lokasi paling tinggi untuk dijadikan tempat bermukim. Lokasi yang dipilih tepat di puncak tertinggi Ranaka yang kita kenal saat ini. Namun dulu tempat tertinggi di pegunungan Mandosabo itu belum diberi nama Ranaka. Adapun pemilihan lokasi tertinggi sebagai pemukiman itu dengan alasan agar memudahkan proses pemantauan jika musuh sewaktu-waktu datang menyerang. Hal ini juga dilakukan oleh nenek moyang orang Manggarai selama beberapa dekade setelahnya. Makanya lokasi perkampungan lama orang Manggarai selalu berada di atas ketinggian seperti di puncak bukit. Nah, balik lagi ke nenek moyang alias empo yang mendiami lokasi sekitar Ranaka tadi. Pemilihan lokasi itu juga memperhatikan mata air yang menjadi sumber kehidupan bagi keduanya. Kebetulan di kaki gunung itu terdapat sebuah danau nan sejuk yang selama ini jadi sumber air minum bagi hewan liar, sebut saja motang atau babi hutan, tagi atau rusa, kode atau kera, dan burung-burung di hutan tersebut. Bangun pertanian untuk kehidupan. Untuk bisa bertahan hidup, kedua empo atau nenek moyang asal Minangkabau itu lantas membangun perkebunan jagung pertama yang berjarak tak jauh dari danau itu. Kondisi tanah yang sangat subur menyebabkan jagung yang ditanam kedua empo atau nenek moyang itu tumbuh subur di lokasi tersebut. Keduanya merasa sangat senang mengingat stok makanan kedepannya akan tersedia, di samping berburu adalah aktivitas harian untuk dijadikan lauk. Hari berganti, bulan berganti. Tibalah waktunya jagung-jagung yang ditanam kedua nenek moyang itu akan berisi. Ini merupakan saat-saat paling baik untuk memanen jagung muda hasil jerih payah keduanya. Keseharian mereka yang banyak menghabiskan waktu dengan berburu hewan liar seperti rusa, babi hutan, rupanya menjadi celah bagi beberapa hewan liar untuk memakan jagung yang ditanam kedua nenek moyang itu. Mulai dari kera, babi hutan, hingga landak, semuanya datang memanen tanaman milik empo yang telah dengan susah payah merawat tanaman jagung itu. Jagung dimakan burung gagak alias K. Semakin lama keduanya mulai merasa geram dengan tingkah hewan-hewan liar yang datang memanen tanaman mereka tanpa permisi. Keduanya hendak mengetahui kira-kira selain kera, babi hutan, dan juga landak, hewan apalagi yang ikut memanen tanaman milik mereka. Untuk mengetahui hal itu, keduanya mulai mengintai dari sekitar lokasi kebun dan diperoleh kelompok baru yang ikut mengecap tanaman jagung milik mereka, yakni burung gagak yang dalam bahasa Manggarai disebut K. Keduanya tidak langsung mencegat burung gagak alias K tersebut. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, burung gagak atau K itu lantas terbang menuju danau. Hal itu lantas diikuti oleh kedua nenek moyang sang pemilik lahan jagung yang dimakan oleh burung gagak itu. Kedua nenek moyang itu awalnya menduga bahwa K atau burung gagak yang telah mencuri jagung milik mereka hendak minum di air danau itu. Makanya keduanya membuntuti burung K itu. Sesampainya di danau itu, hal yang mereka duga-duga rupanya tak terjadi.
Dari jarak dekat mereka melihat burung-burung gagak alias Ka itu berganti wujud menjadi bidadari cantik nan jelita. Mereka mulai lepas sayapnya dan menggantungkan sayap di ranting pepohonan di sekitar danau. Lalu burung Ka alias burung gagak itu sudah berganti wujud menjadi bidadari cantik. Itu mengusir teriknya matahari dengan berendam di danau itu usai kenyang dengan jagung curian milik kedua nenek moyang itu. Alangkah marahnya kedua nenek moyang itu melihat tingkah laku bidadari itu, namun keduanya tidak langsung mencegat burung gagak yang berubah wujud jadi bidadari cantik itu. Keduanya merasa tambah penasaran, maka hari itu kedua nenek moyang itu membiarkan bidadari-bidadari cantik itu berendam puas sebelum berubah wujud kembali menjadi Ka atau burung gagak dan terbang meninggalkan danau. Kedua nenek moyang pulang dengan penuh penasaran. Sore itu keduanya bertambah penasaran dengan ulah Ka yang telah menghabiskan sebagian jagung mereka. Di satu sisi keduanya merasa berang dengan ulah Ka atau burung gagak. Akan tetapi di sisi lain mereka malah penasaran dengan wujud gadis cantik di danau yang mereka intip itu. Maka untuk memastikannya lagi, keduanya memutuskan untuk kembali melakukan hal yang sama keesokan harinya. Kedua nenek moyang itu mengintai kebun jagungnya dari sekitar area kebun. Dan benar saja, di hari kedua, nenek moyang itu kembali melihat gerombolan burung Ka kembali datang mematoki jagung di kebun mereka. Usai kenyang, gerombolan burung gagak yang disebut Ka itu terbang meninggalkan kebun jagung menuju danau. Hal itu diikuti pula oleh kedua nenek moyang sang pemilik kebun jagung. Hal yang sama juga terjadi di danau. Burung-burung gagak alias Ka itu kembali berubah wujud menjadi bidadari cantik. Sayap-sayap mereka digantung di ranting pepohonan di sekitar danau. Sementara bidadari-bidadari cantik yang sudah kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu berendam di danau. Usai berendam, bidadari cantik itu kembali berubah wujud menjadi Ka alias burung gagak dan terbang meninggalkan danau. Sementara dua orang nenek moyang sang pemilik kebun jagung semakin dibuat sakit hati dan penasaran campur aduk. Menyusun strategi busuk untuk balas dendam. Setelah 2 hari melakukan pengintaian yang hanya menimbulkan sakit hati dan penasaran akan sosok Ka alias burung gagak, malam itu kedua nenek moyang menyusun taktik sebagai bentuk balas dendam pada burung gagak tersebut. Untuk hari ketiga ini keduanya masih sepakat untuk mengintai kelakuan burung gagak itu mulai dari kebun hingga di danau. Akan tetapi keduanya berencana akan mencuri sayap dari burung gagak yang telah berubah wujud menjadi bidadari di danau itu. Bangun pagi di hari ketiga, kedua nenek moyang itu pun melakukan apa yang sudah direncanakan di malam harinya. Masih dengan kegiatan yang sama, keduanya mengintai kelakuan gerombolan burung gagak itu di kebun jagung milik mereka. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, gerombolan burung gagak itu terbang menuju danau yang terletak tak jauh. Untuk hari ketiga ini, keduanya masih sepakat untuk mengintai kelakuan burung gagak itu, mulai dari kebun hingga di danau. Akan tetapi, keduanya berencana akan mencuri sayap dari burung gagak yang telah berubah wujud menjadi bidadari di danau itu. Bangun pagi di hari ketiga, kedua nenek moyang itu pun melakukan apa yang sudah direncanakan di malam harinya. Masih dengan kegiatan yang sama, keduanya mengintai kelakuan gerombolan burung gagak itu di kebun jagung milik mereka. Usai kenyang dengan jagung milik kedua nenek moyang itu, gerombolan burung gagak itu terbang menuju danau yang terletak tak jauh dari lokasi kebun mereka. Kedua nenek moyang itu pun mengintai kelakuan burung gagak itu hingga di danau. Sesampai di danau, lagi-lagi burung gagak itu berubah wujud jadi bidadari cantik. Lalu sayap-sayap mereka digantungkan di ranting pohon sekitar danau sebelum berendam di air danau yang sangat sejuk di siang hari. Dengan hati dak-dikduk,
kedua nenek moyang itu lantas mengambil sayap dari dua bidadari yang paling cantik, lalu disembunyikan oleh kedua nenek moyang itu. Sayap hilang, bidadari dijadikan istri. Setelah sekian lama berendam di danau, bidadari-bidadari cantik itu akhirnya hendak kembali ke kayangan mereka. Satu persatu bidadari itu keluar dari dalam danau dan memakai sayap mereka sebelum berubah wujud kembali menjadi burung gagak alias K. Namun ada yang merasa kehilangan sayap usai berendam di danau hari itu. Lantas bidadari yang lain mulai membantu kedua bidadari yang kehilangan sayap itu untuk menemukan sayap yang hilang. Setelah sekian lama melakukan pencarian di sekitar lokasi, sayap dua bidadari cantik itu tak kunjung ditemukan. Sementara terik siang hari mulai berganti senja. Kedua bidadari itu mulai panik dan takut karena tidak bisa berubah wujud menjadi K alias burung gagak sebagai syarat untuk bisa kembali ke kayangan. Karena malam sudah tiba, bidadari lain yang telah berubah wujud menjadi burung gagak alias K memutuskan meninggalkan danau itu dengan dua teman mereka yang gagal berubah wujud kembali menjadi K. Dalam situasi kepanikan dan ketakutan yang dialami dua bidadari itu karena kehilangan sayap mereka, kedua nenek moyang yang menyembunyikan sayap dua bidadari itu pun muncul dengan niat membantu keduanya mencari sayap mereka. Namun, itu sebenarnya hanyalah akal bulus dari kedua nenek moyang yang telah menyembunyikan sayap dua bidadari itu. Karena malam semakin larut sementara sayap tak kunjung ditemukan, dua nenek moyang itu menawarkan gubuk mereka sebagai lokasi bermalam bidadari cantik itu. Semenjak malam itu mereka hidup bersama dalam satu gubuk sebagai suami istri dan menghabiskan keturunan yang merupakan asal-usul orang Manggarai saat ini. Sementara danau yang dijadikan sumber mata air penghidupan mereka dinamai Danau Ranaka, puncak tertinggi yang jadi lokasi gubuk mereka dinamai Gunung Ranaka. Kisah ini dikutip dari congkasai.com. Ya, kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel YouTube. Di video kali ini Gusti Ganggar ingin mengulas tentang sejarah kekuasaan di Manggarai Raya, mulai dari perang Todo versus Tibal hingga pada proses pilkada. Untuk itu pemirsa, saya mengajak untuk dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Ya, video sejarah tentang kekuasaan di Manggarai Raya ini bersumber dari berbagai media online, salah satunya akun atau fanpage Manggarai Post dan juga Tanah Manggarai. Berikut ulasan lengkapnya pemirsa channel Gusti Ganggar.
Sejarah kekuasaan di Manggarai Raya dari Perang Todo versus Cibal hingga pada proses pilkada. Manggarai Barat serta Manggarai Timur dulunya merupakan satu kabupaten. Namun jauh sebelum jadi sebuah kabupaten, ketiga daerah yang dulunya hanya bernama Manggarai ini sudah memiliki sejarah panjang tentang perebutan pengaruh dan kekuasaan. Sebelum Belanda menguasai Manggarai pada tahun 1908, ada sejumlah kerajaan kecil berdaulat di Manggarai. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Lamba, Cibal, Welak, Todo Pongkor, dan juga Bajo. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Cibal atau Gayeng Cibal dan Adak Todo pernah terlibat dalam beberapa kali pertempuran dalam rangka memperluas teritori kekuasaan. Pertempuran pertama antara Cibal dan Todo adalah pertempuran di Reog dan Rampas Rongot atau dikenal dengan Perang Rongot. Pertempuran ini dimenangkan oleh Cibal. Perang Rongot ini melahirkan perang-perang berikutnya, yaitu Perang Weol I dan Weol II. Pada Perang Weol I, kemenangan masih ada pada pihak Cibal. Tetapi pada Perang Weol II dimenangkan oleh Todo, sehingga batas kerajaan Adak Todo bukan lagi sampai di Weras dekat Sancar, tetapi sampai jauh ke dekat Beokina, Rahong Utara. Kemudian perang berikutnya adalah Perang Bialoli di Cibal. Pada Perang Bialoli, Cibal kembali kalah, sehingga menurut cerita, Watu Cibal dibawa ke Todo. Setelah itu, Todo Pongkor memperluas wilayah ke arah timur di Borong. Setelah itu, terjadilah Perang Adak Tanah Dena. Akibat Perang Adak Tanah Dena ini, batas Todo Pongkor meluas hingga wilayah. Pada saat Todo Pongkor konsentrasi mengikuti Perang Adak Tanah Dena, pasukan Gayeng Cibal melancarkan serangan ke pusat kekuasaan Todo Pongkor. Saat itu terjadi pembakaran rumah adat yang disebut Tapan Yang Dangka, Pokan Yang Bobang. Konon, Yang Dangka saat itu tak bisa dibakar. Pasukan dari Gayeng Cibal kemudian memperdayai seorang perempuan tua yang bernama Kembang Emas, saudari dari Kreng Masur Nera Beang, Lehang Tanah Bombang Palapa, untuk mengetahui mengapa Niang Dangka tidak bisa dibakar. Perempuan tersebut kemudian memberitahu Niang Dangka bisa dibakar bila bisa mengambil jimat yang ada di bubungannya. Pasukan dari Cibal pun mengambil jimat di atas bubungan, lalu kemudian baru bisa membakar Niang Dangka tersebut. Sayangnya mereka juga membakar perempuan yang memberitahu keberadaan jimat tersebut. Pasukan Cibal berusaha mengembalikan Watu Cibal yang dicaplok pada Perang Weol II, namun tak bisa diangkat. Sampai sekarang, Watu Todo dan Watu Cibal tertancap bersanding di Kampung Todo. Tahun 1907 Belanda masuk ke Manggarai dan hendak mendirikan pusat kekuasaan sipil di Todo. Namun karena topografinya yang kurang baik, lalu pindah ke Puniruteng. Secara resmi, Belanda menaklukkan Manggarai pada tahun 1908. Ketika Belanda mulai menguasai Manggarai, Raja Todo pada tahun 1914-1924, yaitu Kreng Tamur, dipindahkan ke Puniruteng. Dalam perjalanan sejarahnya, Belanda melihat Manggarai yang meliputi Waimokeln Avon, batas timur, dan Selat Sapensale, batas barat, adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi Cibal, tidak ada lagi Todo, tidak ada lagi Bajo, maka disebutlah Manggarai. Karena itulah pada tahun 1925 melalui suatu surat keputusan dari Belanda, Manggarai menjadi satu kerajaan dan diangkat orang Todo Pongkor menjadi raja pertama, yaitu Raja Bagong dari Pongkor. Kerajaan Manggarai bentukan Belanda ini terdiri atas 38 kedaluan. Bersamaan dengan diangkatnya Raja Bagong, Belanda juga menyekolahkan Kreng Alexander Baruk ke Manado. Alexander Baruk adalah anak dari Kreng Tamur, Raja Todo. Pada tahun 1931-1932, Alexander Baruk kembali dari sekolahnya, lalu kemudian diangkat menjadi Raja Manggarai. Namun karena Raja Bagong masih hidup, maka keduanya tetap raja. Raja Bagong sebagai raja bicara, sedangkan yang mengambil keputusan adalah Raja Baruk. Sehingga dulu ada istilah putus lekreng bunut, bete lekreng belek. Kekuasaan keduanya berakhir saat keduanya meninggal dunia.
Raja Bagong meninggal tahun 1947, sedangkan Raja Baru meninggal tahun 1949. Kemudian keduanya diganti oleh Kreng Langkas atau Kreng Konstantinus Ngambut yang juga berasal dari Todo. Ia menjadi raja hingga tahun 1958. Saat Manggarai menjadi daerah Swaparaja, Kreng Ngambut masih memimpin Manggarai sebagai kepala daerah hingga tahun 1960. Tahun 1960 itu juga kemudian dipilih Bupati pertama Manggarai yaitu Carolus Hambur dan memimpin hingga tahun 1967. Setelah Bupati Hambur kemudian diganti oleh Bupati Frans Sales Lega. Bupati Lega memimpin hingga tahun 1978. Setelah itu 1978 hingga tahun 1988 Manggarai dipimpin Bupati Frans Dula Burhan. Lalu 1988 hingga 1999 dipimpin oleh Bupati Gaspar Parangehong. Pada masa transisi tahun 1999 hingga tahun 2000, Manggarai dipimpin oleh Bupati sementara Daniel Bodapale. Di era reformasi, Bupati pertama yang memimpin adalah Antoni Bagul Dagur yang memimpin Manggarai dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Tahun 2005 diangkat Bupati sementara Willem Nope sebelum adanya Bupati definitif pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung pertama di Manggarai berhasil dimenangkan pasangan Christian Rotok Deno Kamelus. Pasangan sebutan Credo ini kembali terpilih pada Pilkada langsung tahun 2010. Keduanya memimpin Manggarai hingga September 2015. Pada tahun 2003 ada pembentukan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Manggarai. Bupati sementara yang ditunjuk memimpin Manggarai Barat dari 2003 hingga 2005 adalah Fidelis Pranda. Pada Pilkada langsung tahun 2005, Fidelis Pranda yang berpasangan dengan Agustinus Cehadula berhasil menjadi Bupati dan Wakil Bupati hingga tahun 2010. Pasangan ini pecah kongsi pada Pilkada tahun 2010. Agustinus Cehadula yang berpasangan dengan Maximus Gasa berhasil memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Keduanya pun memimpin Manggarai Barat hingga September tahun 2015. Tahun 2007 terbentuk juga Kabupaten Manggarai Timur, hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai. Bupati sementara yang diangkat untuk memimpin Manggarai Timur tahun 2007-2008 adalah Frans Pajuleo. Tahun 2008 berlangsung Pilkada pertama untuk Manggarai Timur dan berhasil dimenangkan oleh Yosep Tote yang berpasangan dengan Andreas Agas. Pada Pilkada 2013, pasangan dengan sebutan Yoga ini kembali terpilih untuk pimpin Manggarai Timur hingga tahun 2018. Sementara itu di Kabupaten Manggarai sendiri, setelah berakhirnya kepemimpinan Christian Rotok dan Kamelus Deno selama 2 periode, pada tahun 2015 terjadi pertarungan sengit antara calon Bupati Manggarai saat itu yakni Kamelus Deno yang berpasangan dengan Victor Madur atau sebutan lainnya Paket DM yang berlawanan dengan Heribertus Gradus Laju Nabit yang berpasangan dengan Adolfus Gabor saat itu atau Paket Head. Pertarungan sengit pada tahun 2015 itu dimenangkan oleh Paket Deno Madur. Lanjut pada Pilkada tahun 2020, pasangan Deno Madur kembali mengikuti pertarungan melawan Heribertus Gradus Laju Nabit yang berpasangan dengan Heribertus Ngabut atau Paket Heri-Heri. Pertarungan sengit kedua calon atau kedua paket tersebut berhasil dimenangkan oleh Paket Heri-Heri yang kemudian menjabat Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai hingga tahun 2024 mendatang. Pemirsa channel Gusti Ganggar, demikian ulasan tentang sejarah kekuasaan di Manggarai, mulai dari perang Todo versus Cibal hingga pada proses pilkada. Semoga sejarah ini bermanfaat untuk kita generasi muda Manggarai ke depannya. Pemirsa, video berikutnya adalah sejarah singkat tentang asal-usul Manggarai Raya.
Minangkabau sempat tercenggol koyan Laut Sulawesi. Sulawesi malam Sulawesi kurang lebih 2 tahun kayang Laut Sulawesi terus masuk kone Manggarai jadi Manggarai dan Lucalale ini sale Periloka
tahu nggak? Kurut mangetombo. Ai bedek yang pede bate di sende, rabet yang pandai bate di same. Bogok yang ngolok pedeng di selopo. Maika sangedite kurut mangapanden tenung atabarun. Gendang supe, suku, supe poka. Lama asikai, gendang supe.